Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Enggak, bibir Asya bergetar. Ia peluk erat Zidane, bayi itu seperti matahari baginya jika ia berikan. Lalu bagaimana dengan dirinya? Seperti bumi yang kehilangan mataharinya, sudah pasti hidup Asya akan gelap gulita. Ardi, pulang, jangan keterlaluan kamu Ardi, sentak Bimasena. Meskipun marah, tapi ia juga merasa kasihan, benar-benar situasi yang membuatnya frustasi. Cukup lama Ardi tidak mau pergi dari rumah mereka, hingga Pak Han datang. Pria paling bijak tersebut mencoba melerai ketegangan yang terjadi. Ini anak Asya, Pak, ucap Asya dengan suara gemetar. Matanya sudah berkaca-kaca, tidak bisa membayangkan ia harus memberikan putra pertamanya yang bahkan baru berumur 1 bulan itu. Asya yang melahirkan, kenapa harus Asya kasihkan? Tanya Asya dengan dada yang terasa sesak. Asya yang mengandungnya, mengapa harus diminta? Tanya Asya berkali-kali. Ia tidak bisa berpikir, banyak anak di panti, lalu mengapa harus anaknya? Pak Han memeluk Asya, memberikan banyak pengertian pada putrinya itu. Bapak mungkin akan melakukan hal yang sama bila di situasi seperti itu. Tapi bukan berarti harus memberikan anak Asya, Pak. Tangis Asya pecah. Hanya karena alasan kemanusiaan harus memberikan putra semata wayangnya. Selama ini ia sudah berbagi suami dengan negaranya. Ia mencoba ikhlas karena memang sudah takdir dan waktu ia menerima pernikahan ini itu adalah konsekuensi. Bahwa pernikahan perwira polisi artinya siap jadi nomor 2 setelah negaranya. Lalu apalagi sekarang, apa anak juga harus ia bagi? Kecewa, Asya menangis sejadinya. Ia tidak bisa melepas Zidane begitu saja, sedangkan Ardi, pria itu tidak mau beranjak. Dia masih bersimpuh mengharap belas kasih dari keduanya. Setelah mengalami pergolakan jiwa yang alot karena alasan kemanusiaan, akhirnya Bimasena sendiri yang mengantar Zidane, bayi kecil itu ke rumah Ardi, tentunya dengan banyak persyaratan yang harus Ardi setujui. Hari itu adalah hari paling berat yang harus Asya lalui. Ia hanya menangis sepanjang saat, sedangkan Bimasena, pria itu memilih menghancurkan tembok rumahnya dengan tangan kosong. Rasanya hampir gila setelah memberikan anaknya sendiri dengan kedua tangannya. Pulang dari sana, Bimasena menghajar tembok rumahnya sampai berdarah-darah. Asya yang baru sebulan melahirkan menyaksikan akan hal itu hanya bisa menangis keras. Mengapa hidupnya sekarang seperti di neraka? Kediaman Ardi dan Rara. Rara terlihat berbinar-binar ketika dapat memeluk seorang bayi. Ini anak Rara, Mas, tanya Rara pada Ardi yang kala itu matanya sembab. Sebab untuk mendapat Zidane, ia harus menguras banyak air mata. Iya, ini anak kita. Rara yang depresi berat saat itu mulai menampakkan senyum di wajahnya. Rara sepertinya memang depresi, sebab tidak bisa membedakan bayi yang baru lahir dengan bayi yang sudah berusia 1 bulan. Dengan sayang, ia menggendong bayi yang kata Ardi adalah anak mereka. Sementara itu, di tempat lain, Dokter Asya harus merana, meratapi nasibnya yang harus berpisah dengan buah hatinya hanya karena alasan kemanusiaan. Suami sudah ia bagi, anak pun harus ia bagi. Asya merasa hidupnya memang bukan miliknya. Tidak percaya pada manusia lagi, Asya hanya mengadu pada Robnya. Setelah kejadian itu, malamnya dipenuhi hujan tangis. Sering kali Bimasena tidak sengaja melihat dan mendengar Asya terbangun menangis di atas sejadah setiap malam.
Asya dan Bima Sena memang mengikhlaskan bayi mereka, tapi dengan sebuah syarat. Asya akan memberikan ASI eksklusif pada bayi tersebut. Ya, ketika waktunya memberi ASI, Asya akan ke rumah itu. Jika akan pulang, ia sudah punya stok di kulkas. Sedangkan Rara, wanita yang depresi itu, rutin menjalani pengobatan. Ia harus terapi setiap hari tanpa jeda. Tidak telan obat, maka ia akan mengamuk, kadang bengong seperti orang gila. Asya hanya berharap dalam hatinya yang paling dalam, Rara bisa segera sembuh, agar ia bisa membawa putranya pulang. Tapi sayang, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, Rara tidak kunjung sembuh juga. Rasanya begitu berat, Asya menjalani hati bagai disiksa setiap saat. Asya sampai konsultasi pada dokter yang menangani Rara. Kenapa adik iparnya itu tidak kunjung sembuh, padahal selama ini ia sudah merelakan putra semata wayangnya. Tidak tahu kapan Rara sembuh, Asya hanya bisa menjalani hari-harinya dengan luka yang semakin menganga. Meski bisa memberikan ASI, Asya juga ingin menemani putranya itu tidur. Ia ingin menyuapi, memandikan, dan mengajari putranya itu, menemani tiap tumbuh kembangnya. Karena toh selama ini yang memandikan Zidan malah Ardi, yang menyuapi juga Ardi. Semuanya dilakukan oleh suami yang ditinggal depresi istrinya tersebut. Kadang seminggu sekali mereka membawa Zidan untuk main, tapi kalau Rara mencari, maka mereka kembali mengalah. Ya, hanya ilmu ikhlas yang mereka kuatkan, sebab rasanya air mata sudah habis tumpah ruah menangisi nasib yang menyesakkan jiwa keduanya. Rara juga seperti mayat hidup, dia akan menjerit tidak jelas bila tidak melihat Zidan. Dia akan tenang bila sudah mengkonsumsi obat. Sepanjang hari, kalau habis terapi atau minum obat, ia hanya tidur. Ya, hanya tidur berjam-jam. 4 tahun kemudian, Zidan sudah tumbuh jadi anak cerdas dan tampan, persis seperti ayahnya, ayah Bima Sena, yang sering berkunjung tapi tidak pernah tinggal dengannya. Zidan tumbuh cerdas karena sejak dini Asya menyewa guru privat khusus untuk buah hatinya yang hanya ia lihat tersebut. Tidak bisa ia bawa pulang, karena mengandalkan Rara juga nggak mungkin. Adik iparnya itu masih seperti dulu, tidak berubah. Mana mungkin bisa mengurus Zidan? Mengurus sendiri saja dia tidak bisa. Hari itu Asya kangen sekali dengan buah hatinya. Sengaja waktu weekend ia ingin mengajak Zidan menginap. Apalagi sudah beberapa minggu Bima Sena tugas dan mereka belum berkunjung. Kediaman Bima Sena. Mas, Asya kangen Zidan. Nanti tolong pakai cara apapun ya, biar Zidan bisa nginep di sini. Bima Sena dapat merasakan Asya sepertinya sangat rindu dengan putra mereka. 4 tahun lamanya mereka harus tinggal terpisah. Iya, nanti Mas usahakan. Tolong ya Mas, Asya kangen, ucap Asya dengan mengusap pipi. Entah mengapa, tiba-tiba ia rindu berat dengan Zidan. Iya, Mas usahakan, janji Bima Sena sambil mengusap lembut kepala Asya. Hari itu pun mereka berdua pergi ke rumah Ardi. Pagi-pagi sekali, begitu tiba di sana, Zidan yang sudah beberapa minggu tidak ketemu ayahnya langsung berlari menuju teras saat tahu ayahnya datang. Ayah, panggil anak usia 4 tahun tersebut. Anak itu langsung menghambur dalam pelukan Bima Sena saat Bima turun dari mobil. Ayah marah sama Zian, kok lama gak kesini? Zian, ayah kan kerja, sahut Asya dan langsung memeluk putranya. Dari belakang muncul Rara dengan wajah jutek, seperti tidak senang dengan Bima Sena dan Asya. Lucu deh, masa ada yang bilang Zidan mirip Mas Bima? Celetuk Rara sambil melipat tangan. Rara memang begitu sejak depresi.
Ia memang agak tidak sopan, bad attitude. Bhimasena hanya diam dengan Asya. Keduanya langsung mencari Ardi. Tidak mau lama-lama. Mereka mau membawa Zidane main, seperti kegiatan weekend biasanya. Daripada kepancing emosi menghadapi wanita stres, mereka memilih bicara dengan orang yang lebih waras. Itu Ardi, Mas bicara sama Ardi dulu. Bhimasena pergi menemui Ardi. Beberapa saat kemudian Bhimasena muncul, kemudian menggandeng tangan Zian. Entah apa yang ia katakan pada Ardi, yang jelas ia akan mengajak Zian jalan-jalan hari ini. Saat akan pergi, kembali Rara nyeletuk. Nanti belikan baju bagus, jangan yang murah, nanti Zidan alergi. Astagfirullahalazim. Asya dan Bima hanya bisa istighfar. Kalau musuh orang waras, mereka akan tanggapi. Karena otak Rara masih konslet, mereka hanya diam. Di dalam mobil, Zidane begitu senang duduk di pangkuan ayahnya, sedangkan yang menyetir adalah sang ibu, Dr. Asya. Asya seketika dicuekin ketika Zidane bertemu dengan Bhimasena. Keduanya berbicara seolah Asya tidak ada, saking asiknya. Hingga mereka berhenti di sebuah minimarket. Zidane mau apa? Tanya Bhimasena melihat putranya melihat Kinder. Mau ini, anak itu mengangguk. Set, 3 rak langsung dibawa pulang mereka. Hari ini Zidane pesta Kinder bersama ayah dan ibunya. Boleh ya? Boleh, Zian mau apa aja boleh, ucap Bhimasena dengan sayang. Sorot matanya sendu, andai bisa ia bawa pulang selamanya anaknya itu. Tiba-tiba malah rasanya semakin sesak. Tidak mau Zidane melihat kesedihan di wajahnya, ia pun langsung menggendong Zidane. Menyusul Asya yang masih standby di dalam mobil. Beli apa sayang? Tanya Asya pura-pura antusias. Zidane menunjukkan kantong besar miliknya yang berisi banyak Kinder. Wah, banyak sekali. Zidane hanya tersenyum manis, terlihat ganteng seperti ayahnya. Mendadak hati Asya terenyuh. Anakku, batin Asya meringis, menahan sakit karena tidak bisa memiliki Zidane sepenuhnya. Di dalam mobil, ketika mobil sudah memasuki jalan utama, Zidane yang cerdas tersebut mulai bertanya banyak hal. Bu, Zidane dulu di perut ibu, terus dipindah ke perut mama. Zidane kok punya 2 ibu? Celoteh Zidane tiba-tiba. Asya terdiam, begitu juga dengan suaminya. Zidane hanya di perut ibu yang lahirin kok. Sekarang ikut mama dulu ya. Nanti kalau ibu tidak repot, Zidane ikut ibu lagi, tinggal sama ibu. Kapan ibu gak repot? Zidane gak nakal bu, katanya polos dan sendu. Zidane ini anak umur 4 tahun, tapi IQ di atas rata-rata. Mungkin nurun jejak Dr. Asya, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca tulis. Tidak heran karena Asya sendiri pun demikian. Ketika usia 15 tahun sudah tercatat sebagai mahasiswi kedokteran. Asya hanya menelan ludah, tidak bisa menjawab pertanyaan sang putra. Kalau bisa, sudah dari dulu ia membawa pulang putranya itu. Hanya saja ia kasihan pada Rara dan Ardi. Asya benar-benar dilema. Nanti ya sayang. Zidane mengangguk dengan gaya nurut. Pinternya anak soleh ibu, ucap Asya sambil mengusap rambut Zidane dengan sebelah tangan, sedangkan tangan yang lain masih memegang setir.